Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rekan-rekan yang berbahagia, kita bertemu kembali di channel Al-Fatih Farm. Semoga kita sehat selalu, lapang rezekinya, berkah hidupnya, dan selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di video kali ini kita akan membahas sebuah topik dalam bahasa Arab atau spesifiknya dalam ilmu shorof, yaitu tentang fi'il madi. Baiklah kawan-kawan, terlebih dahulu jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk membantu pengembangan channel ini agar terus bisa berbagi hal-hal bermanfaat dan informasi penting lainnya. Pada video sebelumnya kita telah membahas definisi dan pengertian fi'il madi, yaitu huwa ma dalla ala hadatsil madiyah, artinya kata kerja yang menunjukkan kejadian masa lampau. Contohnya qa'ada, dia telah duduk, taroka, dia telah meninggalkan, atau karoma, dia telah memuliakan. Perlu untuk kita bersama perbedaan kata kerja dalam bahasa Indonesia atau dengan kata kerja dalam bahasa Arab. Di dalam kata kerja bahasa Arab sudah jelas langsung diketahui siapa pelakunya, berapa orang pelakunya, dan jenis kelamin dari pelaku dalam kata kerja tersebut. Sementara dalam bahasa Indonesia itu tidak akan diketahui pelakunya, apa jenis kelaminnya, kapan dilakukannya, berapa orang pelakunya. Contohnya makan. Nah, dalam kata makan kita tidak akan tahu siapa yang makan, kapan dia makan, dan berapa orang yang makan, apa jenis kelamin yang makan itu. Itulah perbedaan fi'il atau kata kerja dalam bahasa Arab dengan kata kerja dalam bahasa Indonesia. Hal ini nantinya akan sangat membantu ketika kita menerjemahkan atau pada pembelajaran di materi berikutnya. Selanjutnya, alamatul fi'il madi atau tanda fi'il madi. Apa yang bisa kita jadikan pedoman untuk mengetahui dalam satu teks apakah dalam teks tersebut terdapat fi'il madi atau tidak. Tanda pertama adalah diakhiri dengan ta mutaharrik atau ta fa'il. Apabila terdapat suatu kata dalam satu teks kitab gundul atau kitab kuning, di mana dalam kata tersebut terdapat kata yang diakhiri dengan ta mutaharrik atau ta fa'il, bisa dipastikan kata tersebut adalah fi'il madi. Contohnya alimtu atau alimta atau alimti. Nah, tu, ta, ti dalam contoh tersebut itu merupakan ta fa'il atau ta mutaharrik yang itu merupakan petunjuk bahwasanya kata tersebut adalah kata fi'il madi. Sedangkan contoh yang kedua, pertanda fi'il madi adalah diakhiri dengan ta ta'nis atau ta yang menunjukkan bahwasanya pelaku dalam suatu kata kerja tersebut adalah perempuan tunggal orang ketiga, atau artinya dia perempuan. Contohnya alimat, dia perempuan telah mengetahui, atau zahabat, dia dalam kurung perempuan telah pergi, atau jalasat, dia telah duduk, yang duduk itu satu orang perempuan. Nah, itulah ada dua tanda yang bisa kita jadikan pedoman untuk mengetahui dalam suatu teks terdapat atau tidaknya kata kerja fi'il madi. Dalam literasi yang lain, di kitab yang lain ada dijelaskan pertanda fi'il madi yang lainnya, di mana di sana dikatakan tanda fi'il madi diantaranya adalah bahwasanya fi'il madi tersebut dipatahkan selama-lamanya selama tidak berhubung dengan waw jamaah atau dengan dhamir rafa' mutaharrik. Namun itu tentu tidak akan bisa kita gunakan ketika kita menelaah atau membahas kitab kuning, karena dalam kitab kuning tersebut kita tidak bisa menemukan baris, tidak terdapat barisnya gitu. Itulah kenapa disebut kitab gundul. Nah, bagaimana kita mengetahui barisnya patah? Oleh karena itulah literasi atau tanda fi'il madi dalam literasi tersebut tidak bisa kita gunakan untuk menelaah kitab kuning. Menurut saya dua tanda ini merupakan tanda yang akurat yang bisa kita gunakan untuk menelaah kitab kuning maupun kitab yang berbaris. Selanjutnya kita akan membahas wajan fi'il madi beserta dhamir atau subjek yang terkandung dalamnya. Di video sebelumnya kita telah membahas tentang pembagian fi'il atau kata kerja ditinjau dari segi binanya.
yakni ada dua. Yang pertama disebut dengan fi'il ma'lum dan yang kedua disebut dengan fi'il majhul. Fi'il madi juga ditinjau dari segi binanya terbagi dua. Yang pertama disebut dengan fi'il madi ma'lum, yang kedua disebut dengan fi'il madi majhul. Kembali kita review, yang dimaksud dengan fi'il ma'lum ini adalah kata kerja yang membutuhkan subjek atau pelaku. Sedangkan kata yang dimaksud dengan fi'il majhul adalah kata kerja yang membutuhkan pengganti subjek atau pengganti fa'il yang disebut dengan naibul fa'il. Dalam bahasa Indonesia, fi'il ma'lum ini disebut dengan kata kerja aktif diawali dengan me, contohnya memakan, meminum. Sedangkan kata kerja majhul diawali dengan di atau disebut juga dengan kata kerja pasif, contohnya dimakan, diminum. Sekarang kita akan melihat wazan dari fi'il madi ma'lum ini. Fataha, fataha, fatahu, fatahat, fatahata, fatahna, fatahta, fatahtuma, fatahtum, fatahti, fatahtuma, fatahtunna, fatahtu, fatahna. Semuanya ada 14 berdasarkan sesuai dengan domirnya atau subjek atau fa'il yang terkandung di dalamnya. Nah, posisi wazan ini berbanding lurus atau sejajar dengan posisi domir masing-masing. Contohnya fataha. Nah, apabila kita rujuk kembali posisi domir itu setara dengan huwa. Fataha dipanjangkan hanya itu setara dengan huma. Atau fatahu itu setara dengan hum. Artinya domir atau fa'il yang terdapat dalam kata fataha adalah huwa, yang terdapat dalam fataha ketika dia panjang huma, dan fatahu berarti hum. Begitu seterusnya sampai nanti ke nahnu yang wajan fi'il madinya adalah fatahna. Nah, dengan demikian kita akan tahu bagaimana cara merubah fi'il sesuai dengan domir atau subjek yang mau kita buat, atau bagaimana cara merubah sebuah kata kerja ke kata kerja lainnya yang setara atau sejenis sesama fi'il madi, tapi berdasarkan subjek atau domirnya masing-masing. Tinggal kita sesuaikan saja. Contohnya nasoro, maka kita sesuaikan sesuai dengan domir dan wajannya. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Nah, begitupun ketika kita menemukan teks atau kata dalam sebuah kitab atau dalam sebuah buku, ketika bentuknya seperti wajan fi'il madi maklum ini, salah satu dari wajan ini, maka kita akan langsung tahu bahwa itu adalah fi'il madi. Dan dengan kita mengetahui posisi domirnya, maka kita juga akan tahu siapa pelaku atau subjek yang terkandung dalam kata kerja tersebut. Selanjutnya kita akan membahas tentang wajan fi'il madi majhul beserta naibul fa'il yang terkandung di dalamnya. Sebelum kita masuk ke wajan, terlebih dahulu kita akan membahas cara mengubah fi'il madi majhul ma'lum menjadi fi'il madi majhul. Langkah pertama adalah didomahkan fa fi'ilnya. Fa fi'il dalam kata kerja fataha adalah fa, maka yang sebelum berbaris fathah diubah menjadi berbaris dhamma menjadi futaha, menjadi fu. Selanjutnya kasrohkan ain fi'ilnya. Ain fi'il dalam kata kerja fataha adalah ta, maka diubah menjadi baris kasroh, jadilah dia futiha. Nah, ketika berubah dari kata fataha menjadi futiha, maka statusnya pun dari fi'il madi ma'lum telah berubah menjadi fi'il madi majhul. Adapun wajan dari fi'il madi majhul itu yaitu futiha, futiha, futihu, futihat, futihata, futihna, futihta, putihtuma, putihtum, putihti, putihtuma, putihtunna, putihtu, futihna. Kata kerjanya sama, cuman binanya yang berbeda. Yang ketika fataha dia bina ma'lum, ketika futiha menjadi majhul. Ketika fataha diartikan dengan membuka, dia membuka. Ketika futiha diartikan menjadi dia dibuka. Nah, adapun naibul fa'ilnya masing-masing setara dengan domir yang terkandung di masing-masing wajan fi'il madi majhul tersebut. Mulai dari futiha, futiha, futihu setara dengan huwa, huma, hum, hingga nanti putih tu putihna, maka setara dengan naibul fa'ilnya ana,
nahnu. Dan ketika kita hendak merubah satu kata kerja sesuai dengan wajan naibul fa'il, wajan fi'il madi majhul, maka kita ubah dulu bina fi'il madi tersebut dari ma'lum ke majhul, lalu kita sesuaikan wajannya. Contohnya kataba kita ubah menjadi kutiba, maka nanti wajannya pun kita sesuaikan. Kutiba, kutiba, kutibu, hingga nanti kutibtu, kutibna. Baiklah kawan-kawan semuanya, sekian dulu pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, berkah, dan bisa kita paham bersama, bermanfaat dunia dan akhirat. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.